Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju biha al-fawza fid dunya wal akhirah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ashhadu annahu qad balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di saat yang berbahagia ini kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan kita di sini berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu talabul ilmi, yang mana ini merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar, yang mana dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Kemudian talabul ilmi juga merupakan satu kewajiban bagi setiap hamba muslim, entah itu laki-laki maupun yang perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, maupun yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu ini juga adalah tanda atau ciri Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan daripada seorang hamba.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Allah akan memahamkan kepadanya agama. Kemudian menuntut ilmu ini juga merupakan salah satu jalan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju surga. Masih banyak lagi jamaah sekalian mengenai keutamaan daripada menuntut ilmu ini. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka perkara yang besar ini, yang agung ini. Dan juga kita berterima kasih kepada semua pihak yang dengan mereka terselenggaranya acara kajian kita ini, takmir masjid khususnya, dan umumnya semua orang yang berpartisipasi untuk terselenggaranya hal ini. Dan juga ana sampaikan terima kasih kepada antum sekalian, ana ucapkan jazakumullahu khairan yang telah mau datang untuk menuntut ilmu ini, ya, terutama antum yang masih muda-muda, masya Allah, ya. Kalau antum yang sudah tua itu sudah biasa, artinya sudah saatnya lah untuk kembali kepada Allah dengan menuntut ilmu syar'i dan ibadah-ibadah. Akan tetapi anak-anak muda ini masya Allah, kita berikan apresiasi kepada mereka, ya. Terutama ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus mengatakan tentang mereka anak-anak muda, ya. Di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu, di antaranya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Di antara 7 golongan itu adalah pemuda yang hidupnya dihabiskan masa mudanya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini suatu fadilah yang agung, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan antum yang sudah tua dan antum juga yang masih muda semuanya, Allah berikan istiqamah kepada kita semuanya dalam ibadah kepada Allah, sehingga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa para jamaah sekalian, pada hari ini kita telah berduka semuanya, ya, atas meninggalnya salah satu asatidzah kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Abid Radhi, asatidzah senior, ya, di Ma'had atau di pesantren Al-Furqan Al-Islamiyah Gresik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, menerima iman dan amal soleh beliau, dan menempatkan beliau di tempat yang layak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kesabaran kepada keluarganya yang ditinggalkan. Dan juga atas sebab ini alhamdulillah ana bisa hadir di tengah-tengah antum sekalian, karena pada asalnya
Yang pada hari ini mengisi kajian adalah Ustadz kita ya, Ustadz Aunur Rafiq, hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau tadi hendak berangkat ke sini, kan tetapi ada kabar bahwasannya Ustadz Muhammad Abid ini meninggal, maka beliau kembali ke Gresik. Semoga Allah memberkahi dan menjaga beliau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ana akan membawa atau akan mengangkat suatu tema, yaitu berkaitan dengan bulan Syawal, yang mana pada saat ini kita semua berada di tengah-tengah bulan Syawal. Tanpa terasa Ramadan telah berlalu daripada kita semuanya. Semoga amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal-amal soleh kita, baik siam maupun qiyam maupun tilawatil Quran, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya salafus salihin, mereka meminta kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan Ramadan selama 6 ashhur, selama 6 bulan. Kemudian ketika mereka disampaikan oleh Allah ke bulan yang mulia di bulan Ramadan, maka mereka berdoa kepada Allah supaya Allah menerima amal-amal mereka di bulan Ramadan. Masya Allah. Maka kita pun mencontoh mereka, berdoa kepada Allah supaya Allah menerima amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, kitab yang akan ana angkat adalah, atau tulisan yang ana angkat adalah tulisannya Al-Ustadz Muhammad Abduh Tuwaisikal, yang mana beliau menulis kitab kecil ini mengenai bulan Syawal. Di dalamnya beliau menyampaikan faidah daripada puasa Syawal, kemudian cara bagaimana puasa Syawal, dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, beliau menyampaikan, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, barang siapa yang memiliki kebiasaan pada amalan tertentu yang disyariatkan, seperti salat duha misalkan, salat malam atau selainnya, hendaklah ia terus menjaganya dalam setiap keadaan. Jangan ia meninggalkan kebiasaan yang disyariatkan tersebut, karena ia berada di tengah-tengah orang banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hatinya, bahwa ia melakukannya karena Allah secara tersembunyi tadi, dan Allah tahu bagaimana ia berusaha ingin selamat dari riya dan ingin menjauhi segala hal yang dapat merusak keikhlasannya. Oleh karena itu, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, tarkul amali li ajlin nas riyaun, ya, meninggalkan amalan karena manusia itulah riya. Tarkul amal li ajlin nas riyaun, meninggalkan suatu amal karena takut, ya, karena manusia, karena takut dilihat manusia misalkan, itulah riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun, dan beramal karena manusia maka itu adalah syirik. Tertulis dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Beberapa faidah kata beliau dari ucapan Ibnu Taimiyah di atas. Yang pertama, tugas kita adalah menjaga
amalan yang disyariatkan untuk dirutinkan. Karena di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, yang terus menerus dilakukan, walaupun amalan tersebut sedikit. Kemudian Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian jamaah yang kedua, salat duha dan salat malam, salat tahajud, itu termasuk amalan yang bisa dirutinkan setiap harinya. Kemudian yang ketiga, amalan yang telah rutin dilakukan janganlah ditinggalkan walau berada di hadapan orang banyak. Misalkan kita biasa merutinkan membaca Al-Quran misalkan, kemudian ketika datang waktunya kita untuk membaca Al-Quran, kondisi kita sedang berada di halayak ramai, maka bacalah ketika itu. Dan itu merupakan syiar. Ingat, tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan satu amalan karena takut dilihat manusia, itulah riya. Kita amalkan saja amalan yang biasa kita lakukan, luruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata beliau, amalan yang rutin dilakukan janganlah ditinggalkan walaupun kita berada di halayak ramai atau di hadapan orang banyak. Kemudian faidah dari perkataan Ibnu Taimiyah di atas, yang kelima adalah, yang keempat maksud anak, melakukan amalan karena manusia ingin dapat pujian misalnya, itu termasuk riya. Kemudian meninggalkan amalan karena manusia, ya, karena khawatir manusia, seperti takut dipuji misalkan, itu pun termasuk riya. Kemudian faidah yang kelima jamaah, dari perkataan Ibnu Taimiyah adalah terus menjaga amalan, harus pula memperhatikan keikhlasan dan berusaha menghindarkan diri dari mencari pujian atau riya. Dan yang keenam, terdapat isyarat dari perkataan Ibnu Taimiyah tadi bahwa ada amalan yang disyariatkan untuk dirutinkan dan ada yang tidak demikian. Jadi tidak semua amalan mesti dirutinkan setiap hari. Ini semua kembali kepada merujuk kepada dalil-dalil syar'i. Taib. Risalah yang kedua yang beliau tulis, tanda amalan Ramadan diterima. Ketika membicarakan faidah puasa Syawal, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, anna mu'awadatas siyam ba'da siyam Ramadan alamatun ala qabuli sawmi Ramadan. Sesungguhnya kembali lagi melakukan puasa setelah puasa Ramadan, ya, kembali melakukan puasa setelah puasa Ramadan, itu pertanda diterimanya amalan puasa Ramadan seorang hamba. Fa inna Allaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li'amalin salihin ba'dahu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila
dia memberi taufik, apabila dia menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan memberi taufik ya kepada hamba tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Ya. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha ba'du bihasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Siapa yang melakukan kebaikan lantas diikuti dengan kebaikan selanjutnya, maka itu menunjukkan ya bahwa amalan yang pertama yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin, kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha bisayyi'atin kana dzalika alamata raddil hasanah wa adami qabuliha. Sedangkan yang melakukan kebaikan lantas setelahnya dia ikutkan dengan amalan keburukan, kata alim ulama, maka itu tanda tertolaknya kebaikan yang pertama. Ya. Tanda tertolaknya kebaikan tersebut dan tidak diterima. Hal ini ditulis di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Salah satu pelajaran yang bisa petik dari perkataan di atas, yaitu thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha, balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Atau perkataan yang lainnya yang diutarakan oleh Ibnu Katsir ya, ketika membahas tafsir surat Al-Lail, min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha, di antara tanda amalan Ramadan diterima, di antara balasan kebaikan, adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha, dan balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Tertulis dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tanda amalan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi lebih baik selepas Ramadan. Ya. Tanda amalan kita diterima di bulan Ramadan adalah menjadi lebih baik setelah Ramadan, atau minimal menjaga kebaikan yang tetap ada atau yang telah ada di bulan Ramadan. Contoh kebaikan yang dilakukan setelah Ramadan adalah puasa Syawal. Ya, puasa Syawal. Tanda amalan di bulan Ramadan tidak diterima adalah setelah Ramadan tidak ada lagi kebaikan, bahkan sampai meninggalkan kewajiban, ya, wal iyadzu billah, seperti sholat 5 waktu misalkan, ya. Tetapi tanda diterimanya amalan seseorang di bulan Ramadan, dia terus melakukan kebaikan-kebaikan setelah bulan Ramadan. Dan kita mesti ingat para jamaah sekalian, kebiasaan para salaf adalah selalu berdoa agar amalan mereka diterima selama bulan Ramadan, ya, dan agar umur mereka dipanjangkan, bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Ini juga dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali
rahimahullah, beliau mengatakan qala ba'dus salaf kanu yad'ullaha sittata ashhur ayyuballighahum syahra ramadan thumma yad'una allaha sittata ashhur ayyataqabbalahum minhum. Sebagian salaf berkata, dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Kemudian setelah sampai kepada bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima daripada amalan-amalan mereka. Dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Ustadz menyampaikan 5 faidah puasa di bulan Syawal. Yang pertama, puasa Syawal akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh. Ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal dia ikutkan 6 hari berpuasa sunnah di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian para ulama mengatakan bahwa puasa seperti setahun penuh asalnya karena setiap kebaikan, ya, dengan 10 kebaikan. Setiap kebaikan semisal dengan 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan itu semisal dengan 10 kebaikan. Bulan Ramadan, puasa sebulan penuh sama dengan 30 kali 10, itu 300 hari, 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan berpuasa selama 2 bulan. Ya, 6 kali 10, 60 hari 2 bulan. Jadi seolah-olah jika seseorang melaksanakan puasa Syawal dan sebelumnya berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun penuh. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamas sanah. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, ya, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Barang siapa berbuat satu kebaikan, falahu asyru amthaliha, maka baginya 10 kebaikan semisal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Thauban, dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya. Hadis ini juga tertulis dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Kemudian satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan semisal, dan inilah balasan kebaikan yang paling minimal. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, puasa Syawal itu seperti halnya sholat sunnah rawatib yang dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, sholat rawatib misalkan, ya, sholat setelah ba'diyah atau qabliyah atau ba'diyah shalah, ataupun puasa-puasa sunnah dan amal-amal sunnah yang lainnya, umrah misalkan atau haji, ya,
Umrah wajib adalah umrah yang pertama. Begitupun juga haji. Haji yang pertama hukumnya wajib, kemudian yang kedua hukumnya sunnah. Maka setiap amal-amal sunnah ini akan menutupi setiap kekurangan daripada amal-amal wajib yang kita lakukan. Ya, beliau mengatakan yang dimaksudkan di sini bahwa puasa Syawal akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada puasa wajib di bulan Ramadan. Sebagaimana salat sunnah rawatib yang menyempurnakan salat wajib. Amalan sunnah seperti puasa Syawal nantinya akan menyempurnakan puasa Ramadan yang seringkali ada kekurangan di sana sini. Inilah yang dialami oleh setiap orang dalam puasa Ramadan. Pasti ada kekurangan yang mesti disempurnakan dengan amalan atau puasa sunnah. Taib, kemudian yang ketiga beliau mengatakan melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan yang telah kita sebutkan di awal. Jika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba, maka dia akan menunjuki pada amalan soleh yang selanjutnya, akan memberikan taufik untuk beramal setelah amalan yang lalu. Kemudian jika Allah menerima puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan tunjuki untuk melakukan amal soleh setelah Ramadan. Di antaranya puasa 6 hari di bulan Syawal, misalkan puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulannya, ya, ayyamul bid dan lain sebagainya. Jamaah, beliau mengatakan renungkanlah, bagaimana lagi jika seorang hamba yang rajin salat di bulan Ramadan, rajin salat musiman, ya, tetapi setelah Ramadan salat 5 waktu begitu dilalaikan. Pantaskah amalan orang tersebut di bulan Ramadan diterima? Sedangkan amalan yang paling utama setelah syahadat, ya, adalah salat, jamaah sekalian. Maka salat adalah amalan yang akan pertama dihisab pada hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Maka jika seseorang melalaikan salat, jamaah sekalian, dikhawatirkan amalan-amalan selainnya, ya, puasa Ramadannya itu ditolak. Wal iyadzu billah. Ya, maka jamaah sekalian, salat adalah amalan yang terpenting setelah bertauhid, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyahadat. Kemudian Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth Al-Ilmiyah wal Ifta, ya, yaitu Komisi Fatwa Saudi Arabia, mengatakan adapun orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan dan mengerjakan salat hanya di bulan Ramadan saja, maka seperti ini telah melecehkan agama, kata alim ulama. Ya. Sebagian salaf bi'sal qaum, sebagian salaf mengatakan bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengetahui hak Allah untuk diibadahi kecuali di bulan Ramadan saja. Ya. Itu sebagian salaf mengatakan seperti itu. Sedangkan sedangkan orang saleh yang sebenarnya alladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanah kullaha. Orang saleh yang sesungguhnya, yang benar-benar saleh adalah dia yang beribadah kepada Allah tanpa mengenal batas waktu. Baik itu di bulan Ramadan, di luar Ramadan, maka dia senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara qaul-qaul ulama mengenai
Sebagian orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja, sedangkan di bulan yang lainnya mereka melupakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah sekalian, meninggalkan salat ini adalah suatu dosa yang sangat berbahaya sekali. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa meninggalkan salat ya secara mutlak meskipun dia tidak menentang kewajiban salat, maka hukumnya jatuh kepada kekufuran sebagian ulama. Ya, akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan selama dia tidak menentang kewajiban salat, maka dia hanya masuk kepada dosa-dosa besar saja. Wallahu a'lam. Kemudian para jamaah sekalian, yang keempat yaitu melaksanakan puasa Syawal sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apakah yang disyukuri, kata beliau? Yaitu nikmat ampunan dosa yang begitu banyak di bulan Ramadan. Bukankah kita telah ketahui bahwa memulai amalan puasa dan salat malam selama sebulan penuh adalah sebab datangnya ampunan Allah? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhanallah. Dari hadis ini ada 3 amalan. Yang pertama siyam, yang kedua qiyam, ya, berdiri untuk melaksanakan ibadah kepada Allah di malam hari di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang ketiga adalah qiyam secara khusus di malam Lailatul Qadar. Maka semuanya ini menghapuskan daripada dosa-dosa orang yang melakukannya. Ya, itu adalah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu pula jamaah sekalian dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar ya di bulan Ramadan itu juga sama menyebabkan diampuninya dosa-dosa hamba yang telah lalu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada anugerah pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW pun yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang masih banyak melakukan salat malam. Dalam hadis kita tahu bahwasanya kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Dalam rangka apa? Melaksanakan salat malam kepada Allah di malam hari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Afala akunu abdan syakura? Ya. Ketika Aisyah mengatakan, kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Kaki beliau sampai bengkak-bengkak melakukan salat malam. Ya. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau lantas mengatakan, afala akunu abdan syakura? Pantaskah aku meninggalkan tahajudku ya Aisyah? Jika aku meninggalkannya, maka aku bukanlah hamba yang bersyukur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu pula para jamaah sekalian, di antara bentuk syukur karena banyaknya ampunan di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan, di hari Idul Fitri, kita dianjurkan untuk banyak berzikir dengan mengagungkan Allah melalui bacaan takbir Allahu Akbar. Ini juga antara bentuk syukur, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur.
Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga para salaf seringkali melakukan puasa di siang hari. Setelah di waktu malam hari mereka diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan salat malam, qiyamul lail. Inilah bentuk syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa rasa syukur harus diwujudkan setiap saat, bukan hanya sekali saja. Ketika mendapatkan nikmat kita baru bersyukur. Namun setelah mendapatkan satu nikmat kita butuh pada bentuk syukur yang selanjutnya. Ada bait syair yang cukup bagus, idza kana syukri ni'matallahi ni'matan alayya lahu fi mithliha yuhibbu syukru fa kaifa bulughu syukri illa bi fadlih wa in talatil ayyamu wattasalal umur. Jika syukurku atas nikmat Allah adalah suatu nikmat, wajib atasku untuk bersyukur pula atasnya. Bagaimana mungkin kita dapat bersyukur kecuali dengan karunia-Nya, meskipun hari semakin panjang dan umur terus bertambah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan setiap nikmat Allah berupa nikmat agama maupun nikmat dunia pada seorang hamba, semua itu patut disyukuri. Kemudian taufik untuk bersyukur tersebut juga adalah suatu nikmat yang juga patut disyukuri dengan bentuk syukur yang kedua. Kemudian taufik dari bentuk syukur yang kedua adalah satu nikmat yang juga patut disyukuri dengan syukur lainnya. Jadi para jamaah sekalian, rasa syukur harus ada terus sehingga seorang hamba merasa tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai waktunya. Taib, alhamdulillah para jamaah sekalian, sebetulnya ingin ana sampaikan semuanya dari tulisan beliau ini, tapi sepertinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Oke, mudah-mudahan kajian kita yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat kepada kita semua dan memberikan istiqamah sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.